وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Dan untuk malam hari ini kita akan ambil sumber hukum yang berikutnya. Sumber hukum yang berikutnya adalah sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah. Saddu itu artinya adalah menutup, az-dzari'ah itu artinya adalah al-wasilah. Bahasa kitanya jalan. Berarti sadduz dzari'ah menutup jalan. Jadi kalau ada orang nutup jalan, so berarti dia sedang sadduz dzari'ah. Kan kadang kita lewat jalan tutup. Menutup jalan itu sadduz dzari'ah secara bahasa. Tapi kalau secara istilah syar'inya tentu ada makna, ada maksudnya. Di mana yang dimaksud dengan sadduz dzari'ah itu intinya adalah menutup peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada celah akan terjadi hal-hal yang menyimpang, itu harus ditutup. Menutup jalan menuju kerusakan tadi, itu namanya adalah sadduz dzari'ah. Kalau kita lihat definisi dari Imam Syatibi, beliau memberikan definisi untuk sadduz dzari'ah. Dikatakannya bahwa sadduz dzari'ah itu adalah man'ul jaizi li'alla yatawassala bihi ilal mamnu'. Man'ul jaiz, melarang perbuatan yang jaiz. Jaiz itu hukumnya boleh. Berarti melarang melakukan perbuatan yang dibolehkan li'alla yatawassala bihi ilal mamnu'. Kenapa dilarang? Agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Oleh karena nanti sadduz dzari'ah itu hukum asal dari perbuatan itu sebenarnya boleh. Secara agama boleh. Tetapi kalau seandainya yang dibolehkan ini dilakukan lalu kemudian menimbulkan yang tidak baik, di sini dia boleh. Tapi kalau dikerjakan juga yang boleh ini, nanti akan bisa menggiring kita kepada perbuatan yang mamnu', yang terlarang, atau menggiring kepada sebuah kerusakan. Akhirnya yang boleh ini pada saat itu menjadi tidak boleh. Melarang perbuatan yang dibolehkan karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, itulah yang disebut dengan saddu al-dzari'ah. Maka menutup jalan, menutup peluang agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak baik, kepada kerusakan, kepada hal-hal yang terlarang. Maka lebih baiklah yang dibolehkan itu dilarang untuk menghindarkan yang tadi itu. Ikhwati fillah, itu gambaran secara sederhana untuk sumber hukum yang namanya sadduz dzari'ah. Maka memperhatikan apa yang akan terjadi oleh satu perbuatan itu dalam agama dianjurkan. Bahkan nanti sadduz dzari'ah ini dikembangkan lagi lebih luas oleh Imam Syatibi dengan mengistilahkannya ma'alatul af'al. Jadi tidak hanya memandang dari sisi sadduz dzari'ah saja, menutup jalan saja, beliau malah mengembangkan lebih luas, membuka jalan. Kalau tadi menutup, sekarang membuka. Kalau menutup tadi intinya apa? Melarang yang dibolehkan. Tapi kalau membuka, ada saatnya nanti membolehkan yang dilarang. Jadi kebalikan yang tadi itu.
Ini kalau kita tidak pahami baik-baik bisa menyimpang ini. Maka perlu dawabit, perlu benar-benar didudukkan, harus sesuai dengan konsep yang dirumuskan oleh para ulama. Maka ini menjadi bagian dari adillah yang mukhtalafu fiha, dalil yang diperselisihkan. Dia tidak masuk pada yang muttafaq, nggak sama dengan Quran Sunnah kan muttafaq alaih itu kan. Tapi kalau ini mukhtalaf, diperselisihkan, sama seperti yang kemarin itu istihsan, masalah mursalah, sudah sebegitu lengkap Abu Hanifah memberikan konsep istihsan itu, tetap aja Imam Syafi'i menolak. Walaupun cenderung kita katakan bahwa penolakan yang terjadi itu sepertinya khilaf lafzi, karena hanya menunjukkan kehati-hatian mereka dalam membela agama. Nah, termasuk pada sadduz dzari'ah. Jadi kalau sadduz dzari'ah itu fokus pada satu hal, melarang yang dibolehkan. Boleh tapi terlarang karena akibatnya. Kalau akibatnya tidak terjadi atau tidak dikhawatirkan, maka hukumnya boleh sebenarnya. Nah, kalau ma'alatul af'al itu lebih luas lagi, karena ada sisi kedua, membolehkan yang terlarang.